Dan ya, oke sahabat semua, kita akan melanjutkan tutorial kita di part 13 ini. Kita akan melanjutkan dari tutorial-tutorial sebelumnya ya. Sudah mencapai di session 13. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cara membuat menu dan kategori, dan selanjutnya kita akan membuat tag seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita ambil contoh dari, kita ambil sampel dari Tokopedia teman-teman. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke dashboardnya. Kemarin kita sudah membuat kategori layaknya seperti Tokopedia yang ini teman-teman. Oke, kita alihkan lihat terlebih dahulu. Nah, layaknya seperti ini ya. Tapi kali ini kita akan persimpan saja. Di sini kita ini kalau dari Tokopedia-nya menggunakan mega menu ya teman-teman dan sub menu. Tapi kali ini saya akan persempit lagi, hanya menggunakan menu-menunya saja. Oke, kemarin kita sudah membahas sub menu juga, tapi kali ini saya akan membahasnya dengan menu-menunya saja supaya lebih simpel. Oke, untuk tutorialnya simak terus. Yups. Oke teman-teman, langsung saja kita mau meluncur ke tutorialnya ya, tanpa basa-basi lagi. Silahkan teman-teman buka ya teman-teman, masuk dulu ke dashboard admin dari WordPress-nya sendiri. Oke, langsung saja kita akan masuk ke menu di sini teman-teman ya. Teman-teman silahkan scroll ke bawah di sebelah pinggir sini, lalu teman-teman masuk ke tampilan dan masuk ke menu. Oke, tunggu hingga prosesnya kita dibawa ke halaman menu dari dashboard WordPress-nya teman-teman. Oke, langsung selanjutnya kita scroll ke bawah ya. Nah, kemarin kita sudah membuat sub menu di sini ya. Karena dari bawahnya itu menggunakan mega menu, kemarin saya persempit menggunakan sub menu ya, seperti itu teman-teman. Tapi kali ini saya akan persempit lagi atau persimpel ya teman-teman, hanya menggunakan menu-menunya saja ya. Nah, di sini misalkan ini kemarin kita di menu buku ada sub-sub menu ya, menu buku bangunan dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah di sini saya akan remove terlebih dahulu atau kita hapus teman-teman untuk sub menunya, sehingga nantinya akan menjadi menu-menunya saja. Oke, caranya teman-teman tinggal klik yang segitiga ini, lalu scroll ke bawah. Di sini tinggal teman-teman remove ya teman-teman. Oke, kita klik saja. Lakukan hal yang sama hingga proses kelima sub menunya terhapus ya. Oke, kita remove saja, dan ini juga kita remove. Oke, tinggal satu lagi kita remove. Oke, dan hasilnya sudah menjadi menu-menunya saja. Nanti akan ditampilkan dengan menu-menu saja. Di sini ada 10 menu. Ini sebagai sampel ya, sebagai pembelajaran bagi teman-teman semua, karena dari awalnya sudah saya bahas dari cara membuat sub menu, mega menu dan lain sebagainya. Nanti teman-teman itu bisa terapkan sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, next. Di sini kita akan lihat terlebih dahulu dari menu buku teman-teman. Oke, di sini untuk URL-nya sendiri di sini masih kosong ya. Kita menggunakan tanda pagar ya. Tandanya ini nanti masih dummy ya. Kalau kita klik di menu buku itu masih kosong. Jadi tidak akan diarahkan kemana-mana. Untuk sementara kita tetap saja kasih tanda pagar. Nanti kita akan kasih link dengan link kategori dari produk buku ya. Kita akan membuat kategori terlebih dahulu di produknya ya. Seperti itu. Oke, jika teman-teman sudah meremove-nya tadi ya, langkah selanjutnya teman-teman tinggal simpan saja di sini, simpan menu. Oke, kita klik simpan saja. Baik, tunggu hingga prosesnya sampai beres ya. Ini prosesnya lagi loading teman-teman. Ini disesuaikan dengan kecepatan komputer teman-teman ya. Oke, dan proses penyimpanan sudah beres. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba lihat terlebih dahulu dari websitenya sendiri, dari website kita teman-teman. Caranya tinggal klik di pojok sebelah kiri sini ada toko saya, dan kita kunjungi situs, lalu klik kanan di sini buka link new tab baru ya. Oke, kita akan tunggu hingga kita dibawa ke halaman homepage dari tokonya sendiri teman-teman. Oke, next teman-teman, di sini kita sudah dibawa ke halaman dari websitenya. Nah, di sini kita akan klik di menu kategori, dan di sini ada menu-menunya. Nah, di sini hanya menu-menu saja. Di sini hanya menu-menunya saja tanpa sub menu ya teman-teman, karena saya persempit atau persimpel seperti itu ya teman-teman. Di sini ada 10 menu, ada menu buku dan lain sebagainya. Dan di sini ketika kita klik di menu buku, karena tadi kita untuk base URL atau link URL-nya masih kita kosongkan dengan tanda pagar ya teman-teman. Jika kita klik di menu buku ini, maka ini akan
tetap di sini ya, tidak akan diarahkan ke halaman yang lainnya. Contoh, kita akan klik saja sini menu buku ya. Nah, maka hasilnya akan tetap seperti ini karena di menu buku ini untuk URL-nya masih kosong. Nanti kita akan kasih dengan link URL dengan kategori dari produknya. Oke, next teman-teman, langsung saja kita akan men-setting di sini ya. Sebelum men-setting ke sana, saya akan kasih penjelasan terlebih dahulu. Di sini di paling atas di sini bagian header, teman-teman, di sini ada slider ya. Ini yang gerak-gerak ini namanya slider. Terus ke bawahnya sini ada produk ya. Nah, ini produk ini nanti ini kita settingnya atau kita menginputkannya yaitu di menu produk ya. Terus juga nanti kategori dan lain sebagainya juga kita inputkan di menu kategori seperti itu. Oke, cara men-setting atau menambahkan lain sebagainya dari kategori baik produk dan lain sebagainya itu langsung saja teman-teman silahkan masuk lagi ke dashboardnya. Dan langkah selanjutnya di sini ada menu produk ya. Nah, ini kita klik menu produk. Di sini ada semua produk, ada tambah baru, ada kategori, tag dan atribut ya. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu dari semua produk ini karena produk yang sudah diinputkan, teman-teman. Oke, kita klik terlebih dahulu. Oke, teman-teman, dan kita sudah dibawa ke halaman produk ya. Nah, inilah produk-produk yang nantinya akan ditampilkan di website kita ya. Di website toko online kita. Nah, ini produk-produk yang sudah diinputkan, teman-teman. Oke, kita akan coba lihat dari websitenya sendiri. Nah, inilah yang disebut atau dikatakan produk-produknya ya. Nanti produk-produk ini kita menginputkannya yaitu di menu ini ya, di menu produk. Kita bisa menambahkannya di sini ya, teman-teman. Semisal kita akan sebagai contoh, nah ini ya, ini CD C3 ya. Oke, kita akan copy saja biar cepat ya, teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke sini ke websitenya. Untuk mempercepat di sini kita Ctrl F saja lalu kita pastekan ya. Nah, ini. Oke. Lalu kita klik enter. Nah, di sini untuk produknya ini sudah ditampilkan ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa produk yang dengan nama produk ini ya. Nah, ini yaitu CD C3 ya. Kita enter lagi. Nah, ini ditampilkan juga di sidebar paling bawah ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita akan coba lihat di sini, kita akan coba buka ya dari produknya sendiri. Oke, teman-teman, jadi nanti ketika si user mengklik atau mau membeli ya produk ini. Nah, di sini untuk tampilan dari homepage-nya sendiri kira-kira akan seperti ini ya, teman-teman, ditampilkan. Di paling atas di sini ada judul dari produknya sendiri, terus juga di sini ada harga. Nah, di sini ini masih menggunakan untuk mata uangnya sendiri ya, menggunakan mata uang luar negeri ya. Nanti kita akan ubah menjadi IDR atau menjadi rupiah ya, teman-teman. Itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terus juga di sini kita seperti layaknya e-commerce atau toko online ya, kita bisa memasukkan ke keranjang ya, teman-teman. Dan di sebelah pinggir sini ada ongkir ya, teman-teman. Sini ya untuk jasa pengirimannya di sini ditampilkan. Terus juga di sini untuk keterangannya juga ada ya di paling bawah. Terus nanti juga kita bisa mengatur di sini, teman-teman, ketika kita mau menggunakan misalkan harganya mau promo ya. Teman-teman mungkin sudah tidak asing ketika mungkin teman-teman berbelanja di e-commerce ya. Mungkin saya tidak akan sebutkan. Biasanya ada diskon-diskon dan di bawahnya dicoretnya. Dan kita juga bisa membuat hal seperti itu ya. Nanti akan saya bahas. Oke, kita akan scroll lagi ke bawah. Nah, di sini untuk deskripsinya. Jadi deskripsi dari produk itu sendiri nanti kita bisa cantumkan. Dan di paling bawah adalah produk terkait ya. Produk terkait yang sesuai dengan produk yang di atas. Nah, ini rekomendasi produk terkait yang sesuai dengan produk yang di atas. Oke, paham ya? Untuk step sampai sini mudah-mudahan teman paham. Oke, next langsung saja kita akan bagaimana cara menginputkan produk ya. Misalkan teman-teman mempunyai produk atau mau menginputkan produk baru, caranya seperti apa? Oke, langsung saja teman-teman masuk lagi ke dashboardnya di sini ya. Kita scroll ke atas. Teman-teman pahami terlebih dahulu dari menu-menunya sendiri. Di paling atas di sini ada lanjutkan penyiapan toko, terus di sini ada lewati penyiapan, di sini ada produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan tambah baru, impor ataupun ekspor ya.
Nah, impor ini apa? Jadi kita bisa mengimpor dari sebuah template yang sudah yang sudah dibikin ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita nantinya bisa mengimpor ataupun kita bisa mengekspor ya. Jadi mengekspor nanti produk kita mau diekspor nanti apakah baik menjadi Excel atau dan lain sebagainya seperti itu. Oke, langsung saja di sini misalkan kita akan menginputkan produk baru ya. Misalkan teman-teman barangnya sudah banyak lagi dan teman-teman mau menginputkan barang-barang itu sendiri. Caranya seperti apa? Caranya di sini sangat mudah banget. Silahkan teman-teman perhatikan ya. Di sini untuk produknya sendiri teman-teman tinggal tambah produk, di sini tinggal klik saja. Oke, tunggu hingga prosesnya dibawa ke halaman tambah produk baru ya. Oke, teman-teman. Karena biasanya identiknya kalau e-commerce ataupun toko online ya teman-teman, kalau menggunakan WordPress biasanya menggunakan WooCommerce ya. Itu sebuah plugin yang disediakan oleh penyedianya teman-teman untuk sebuah produk ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk menambahkan produknya sendiri, nah di paling atas di sini kita kasih nama dengan nama produknya. Misalkan saya kasih contoh di sini dengan nama baju ya. Baju kaos misalkan ya, ataupun kaos polos ya. Saya kasih nama dengan kaos polos saja. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini, nah di bawahnya di sini kita kasih keterangan atau deskripsi dari kaos polos, misalkan ukuran dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sebagai contoh misalkan kaos polos sangat murah saja. Misalkan itu sebagai contoh saja ya. Untuk deskripsinya, nah ini misalkan ini sebagai contoh saja, itu bisa nanti teman-teman kreasikan dengan kategorinya sesuai dengan judul produk ya, seperti itu. Oke teman-teman, dan mungkin saya mohon maaf jika ada sedikit noise ya. Ini karena di bawah ada anak-anak kecil yang lagi main kayaknya. Oke, next. Langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita scroll ke bawah lagi, di sini data produk. Nah, ini untuk data produknya sendiri. Teman-teman bisa memilih ini produk simple, produk dikelompokkan, terus juga produk dalam produk ya. Kita defaultkan saja produk simple ya. Terus juga di sini untuk virtual dapat diunduh dan sebagainya. Kita tidak usah checklist untuk sementara ya. Nah, ini di sini untuk harganya sendiri, teman-teman. Nah, ini untuk harganya. Ini untuk harga normal ya, untuk harga normal misalkan 20.000 ya. Terus juga ini untuk harga obralnya misalkan 15.000, saya kasih contoh. Nah, nanti yang akan ditampilkan ya di websitenya, nanti kalau kita pasang dengan harga obral, nanti yang harga normalnya ini akan dicoret ya, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, langkah selanjutnya. Di sini juga ada inventaris, ada pengiriman ya. Pengiriman ini yaitu pengiriman produk kita. Nantinya kita akan sinkronisasikan dengan produk atau paket-paket pengiriman yang ada di Indonesia, misalkan JNT, JNE dan lain sebagainya ya, teman-teman. Terus juga di sini ada produk tertaut, atribut dan pengaturan lanjutan ya, seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini untuk sidebar kita tidak usah kasih ya. Teman-teman di sini bebas itu bisa menggunakan sidebar ataupun tidak. Itu nanti untuk di produknya atau di katalog produknya, seperti itu ya. Nanti akan ditampilkan di websitenya. Oke, langkah selanjutnya di sini untuk deskripsi singkat dari produknya sendiri. Teman-teman bisa isi di sini ya untuk memperbagus juga dari SEO ya, teman-teman. SEO dari produk ini sendiri ketika nanti kita sudah menghostingnya, seperti itu. Ini harus biasanya itu 500 kata atau 500 karakter ya, teman-teman. 500 huruf lah katakan ya. Biasanya 100 huruf pertama itu harus diisi dengan kata kunci dari produknya sendiri kalau kita mau mengejarnya SEO ya, teman-teman. Dan di paling awal biasanya kita harus kasih dengan huruf bold ya. Kenapa huruf bold? Nah, itu juga untuk salah satunya memperbagus supaya produk kita menjadi SEO ya, teman-teman, seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita beralih ke sebelah kanan di sini di pinggirnya.
ada kategori produk ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu dari paling atas. Di sini ada simpan draft, ada pratinjau. Jadi sebelum kita menerbitkan si sebuah produk ini, jadi nantinya kita bisa pratinjau atau kita lihat terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita langsung ke bawah lagi di sini. Ini kita kategorinya bisa pilih ya teman-teman. Karena untuk kategorinya juga mungkin nanti kita akan ubah teman-teman sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contohnya misalkan yang tadi ada untuk nama produknya sendiri adalah kaos polos. Nah, untuk kategorinya di sini misalkan kita bisa sesuaikan teman-teman. Nah, ini dengan kategori yang sudah ada, ataupun kita bisa menambahkan kategori baru di sini ya. Misalkan di sini saya tanpa kategori saja ya, kita klik atau checklist seperti itu. Langkah selanjutnya di sini untuk tag-nya. Nah, ini tag juga ini berguna untuk sebenarnya kalau belajar SEO itu ini juga berpengaruh untuk tingkat supaya kita mendapatkan ranking artikel di paling pertama ya ketika orang mencari dengan sebuah kata kunci seperti itu. Jadi kita bisa memasang tag dengan sesuai kata kunci yang kita pasang di judul produk, misalkan kaos polos di sini ya. Nah, untuk tagnya sendiri bisa teman-teman ketika di sini kaos polos murah ya. Terus juga bisa teman-teman tambahkan juga di sini kaos ya. Nah, ini untuk keywordnya ya. Terus juga di sini teman-teman bisa tambahkan lagi kaos polos paling murah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini kalau sudah di online atau teman-teman sudah di hosting, ini wajib ya, kalau menurut saya wajib untuk mencapai kita menyentuh algoritma dari SEO ya, SEO dari sebuah artikel di WordPress seperti itu kira-kira teman-teman. Jika mungkin ada yang kurang tepat, nanti teman-teman bisa komen saja di kolom komentar ya teman-teman, atau jika teman-teman pengetahuannya lebih ya bisa komen saja untuk memperluas atau sebagai ilmu pengetahuan seperti itu. Oke, di sini kita tambahkan saja, dan langkah selanjutnya teman-teman di sini kita scroll lagi ke bawah untuk atribut post ya. Kita biarkan saja default di sini. Terus juga ini kategori produknya. Di sini untuk galeri produk. Nah, ini galeri produk adalah kita bisa tambahkan dengan katalog ya. Apa yang saya sebutkan ini yaitu nanti ketika kita ketika ditampilkan di websitenya itu ketika mengklik produk, jadi akan ada slider ya teman-teman. Jadi ada beberapa produk yang nantinya akan ditampilkan dalam satu judul produk seperti itu ya. Mungkin nanti akan lebih jelasnya ketika kita akan lihat di websitenya seperti itu teman-teman. Oke, di sini untuk gambar produk. Nah, untuk gambar produknya sendiri teman-teman wajib diisi ya. Caranya tinggal atur gambar produk. Oke, tunggu hingga prosesnya sudah kita dibawa ke halaman gambar produk. Nah, di sini adalah produk-produk yang sudah diinputkan ya, teman-teman. Ataupun kita bisa mengimpornya ya, teman-teman. Mengimpornya dari unggah berkas ya, dari berkas yang kita simpan di PC kita seperti itu. Misalkan saya di sini sebagai contoh saja, ini gambar yang sudah diupload. Misalkan yang ini gambar ini sebagai contoh saja. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal atur gambar produk ya. Tinggal klik saja di sini. Oke, teman-teman, dan nantinya akan tampil seperti ini. Langkah selanjutnya teman-teman, setelah dirasa sudah beres untuk pensettingan dari produknya sendiri, teman-teman tinggal terbitkan saja ya. Tinggal di sini klik terbitkan. Oke, kita klik saja. Oke, tunggu hingga prosesnya penerbitan beres ya. Ini lagi loading teman-teman. Oke teman-teman, dan jika teman-teman sudah menerbitkannya ya teman-teman, karena tadi untuk kategorinya sendiri kita di sini kasih dengan kategori tidak ada tanpa kategori ya, maka nantinya di sini di halaman tokonya nanti tidak akan ditampilkan ya. Jika pengen teman-teman ditampilkan, nanti teman-teman sesuaikan saja dengan kategori seperti ini. Ini yang paling atas ya. Nah, ini untuk kategorinya, dan teman-teman nanti di sini untuk base produknya. Nah, ini untuk kategori selanjutnya. Teman-teman bisa centang dari kategorinya. Kalau misalkan mau ditampilkan di sini, teman-teman tinggal masukkan dengan kategori ini. Oke, paham ya?
Oke teman-teman, dan di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini kita belajar sedikit-sedikit saja, kita belajar bareng-bareng ya. Jika ada kesalahan dan yang kurang, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Jangan lupa like, share, komen juga ya, bagikan ke teman-teman yang lainnya agar apa yang kita tahu orang lain pun tahu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Goodbye.